Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Ibu Nomawati Chemistry. Pada hari ini kita akan belajar tentang tata nama senyawa kimia. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat diserap dengan baik dan dapat bermanfaat. Tata nama standar kompetensi adalah memahami hukum-hukum dasar kimia dan penerapannya dalam perhitungan kimia stoikiometri, di mana kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan tata nama senyawa anorganik dan organik sederhana serta persamaan reaksi. Sedangkan indikator yang akan kita capai adalah yang pertama, menuliskan nama senyawa biner, yang kedua, menuliskan nama senyawa poliatomik, dan yang ketiga, menuliskan nama senyawa organik sederhana. Materi. Sebagian besar kita tahu zat kimia diberi nama berdasarkan unsur domain yang dikandungnya. Sistem tata nama adalah suatu metode sistematik untuk penamaan senyawa. Sistem tata nama disusun berdasarkan aturan IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, yaitu suatu lembaga internasional yang mengatur tata nama, lambang, istilah, massa molekul, dan massa atom zat-zat kimia. Tata nama senyawa anorganik. Apa itu senyawa anorganik? Ya, senyawa anorganik adalah senyawa yang berasal bukan dari makhluk hidup. Contohnya CaCO3, NaCl, dan lain-lain. Di sini tata nama senyawa terbagi menjadi 4. Ada senyawa biner, ada senyawa poliatomik, ada senyawa asam, dan ada senyawa basa. Apa itu senyawa biner? Senyawa biner adalah senyawa yang terdiri dari 2 unsur. Ya, di sini ada unsur logam dengan non-logam dan unsur sesama non-logam. Di mana jika unsur logam dan non-logam ini bilangan oksidasinya satu jenis dan bilangan oksida lebih dari satu jenis. Sementara senyawa biner yang berasal dari non-logam dan non-logam terbagi menjadi 2, yaitu satu jenis senyawa dan lebih satu jenis senyawa. Yang selanjutnya adalah senyawa poliatomik yang terdiri dari beberapa atom. Di sini terdiri dari kation dan anion. Senyawa asam, ya kita tahu asam adalah senyawa yang mengandung ion H+, contohnya HCl, H2SO4, H2, CO3, dan lain-lain. Sedangkan senyawa basa adalah senyawa yang mengandung ion OH-, contohnya KOH, NaOH, MgOH 2 kali, dan lain-lain. Penamaan senyawa biner. Ada 2 macam. Yang pertama adalah senyawa biner yang berasal dari unsur logam dan unsur non-logam. Ya, unsur logam apa? Masih ingat apa yang dimaksud dengan unsur logam? Unsur logam adalah unsur yang berada dalam sistem periodik pada cenderung sebelah kiri, yaitu golongan 1A, 2A, dan 3A. Contohnya natrium, kalium, barium, magnesium, dan lain-lain. Di mana ciri-cirinya pernah dijelaskan di materi itu adalah mengkilat, dapat mengantarkan arus listrik, mudah ditarik, dan mudah dibentuk. Ini ciri-ciri daripada unsur logam. Nah, di sini kita akan membahas unsur logam dengan bilog 1. Berarti unsur logam bilog 1 itu biasanya terletak di golongan 1A, atau dengan kata lain unsur-unsur logam yang memiliki elektron valensi 1, yaitu elektron pada kulit paling luar. Namanya di sini adalah nama unsur logam ditambah nama unsur non-logam ditambah akhiran ida. Contohnya pada NaBr, namanya natrium brom tambah ida, jadi natrium bromida. NaCl, natrium klorida, dan seterusnya. Nah, untuk penamaan unsur logam dan unsur non-logam yang kedua adalah unsur logam yang memiliki lebih daripada 1 bilog. Contohnya pada besi. Besi atau Fe memiliki 2 bilog. Ada yang memiliki bilog 2 dan ada yang memiliki bilog 3. Jika dia memiliki bilog 2, maka contohnya pada FeS.
diberi nama besi 2 sulfida. Kalau ada Fe2Cl3 berarti dia biloxnya 3 menjadi besi 3 klorida. Ya, jadi biloxnya diletakkan di dalam kurung. Penamaannya adalah nama unsur logam dalam bahasa Indonesia ditambah bilox dengan angka Romawinya. Ya, baru nama non logam dan ditambah akhiran ida. Oke, yang selanjutnya unsur logam yang memiliki lebih satu bilox. Jika unsur logam memiliki bilox kecil, diberi akhiran O dan bilox unsur logam besar diberi akhiran I. Maksudnya apa? Contohnya, pada FeCl2 ini biloxnya 2, maka disebut berakhiran O, ferroklorida atau besi 2 klorida. Itu nama lain saja ya, bisa dengan menggunakan besi 2 klorida, bisa juga dengan memberikan nama ferroklorida. Sedangkan FeCl3 biloxnya 3, maka dinamakan feri. Ya, jadi yang biloxnya besar diberi akhiran I, yang biloxnya kecil diberi akhiran O. Feriklorida atau besi 3 klorida. Selanjutnya, yang kedua, pada senyawa biner yaitu senyawa biner yang berasal dari unsur non-logam dan unsur non-logam. Artinya, keduanya adalah berasal dari unsur non-logam. Apa itu unsur non-logam? Unsur non-logam kebalikan dari unsur logam. Ya, berada cenderung di sebelah kanan pada sistem periodik, yaitu pada golongan 5A, 6A, 7A. Contohnya O, S, ya, Cl, F, ya, Br, I. Yaitu adalah contoh-contoh unsur non-logam. Sementara ciri-cirinya adalah tidak mengkilap, rapuh, tidak mudah ditarik dan tidak dapat dibentuk, tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, ini contohnya adalah HCl. H itu non-logam, Cl itu non-logam. Maka namanya hidrogen klorida jika dia dalam senyawa biner. Tetapi kalau dalam penamaan senyawa asam namanya H dibaca dengan asam klorida. Peletakannya bukan ClH tetapi HCl. Itu yang unsur dengan bilox positif ditambah dengan unsur dengan bilox negatif. Yang B, jika unsur non-logam membentuk lebih dari satu senyawa biner, maka diperlukan beberapa awalan. Contohnya kalau 1 mono, kalau 2 di, 3 tri, 4 tetra, dan seterusnya. Contohnya CO, C1, O-nya 1. Karbon monoksida. Karbon tidak perlu diberikan nama mono. Yang diberi nama mono adalah pada unsur yang kedua atau yang bukan jumlahnya 1. Ya, contohnya CO, namanya karbon monoksida. CO2, karbon dioksida. N2O3 dinitrogen trioksida, artinya 2 nitrogen dan 3 oksigen. Ya. Untuk senyawa CH4 dan NH3 penulisannya tidak mengikuti aturan bahwa bilangan oksidasi positif dituliskan di awal. Dia memiliki penamaan sendiri yaitu CH4, metana bukan karbon tetrahidra. NH3 biasa disebut amoniak bukan nitrogen trihidra, adalah dia sebagai nama yang digunakan dalam sehari-hari atau kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah senyawa poliatomik. Senyawa poliatomik adalah senyawa yang terdiri dari beberapa atom. Nah, yang pertama di sini nama kation dan nama anion ditambah akhiran ida. Contohnya CaI2, kalsium iodida, BaCN2 kali, barium sianida, dan seterusnya. Yang kedua, nama kation ditambah nama anion oksi berakhiran it atau at. Ini berkaitan dengan jumlah oksigen sedikit dan banyak. Kalau oksigennya sedikit diberi akhiran it. Kalau oksigennya banyak diberi akhiran at. Contohnya NaNO2 adalah natrium nitrit. NaNO3 adalah natrium nitrat. K2SO3 namanya kalium sulfit. K2SO4 namanya kalium sulfat. Nah, perhatikan tabel berikut. Di sini ada kation dan anion bisa digabung. K plus ditambah dengan NO3 namanya KNO3 bernama kalium nitrat. K plus dengan CO3 tentunya K-nya harus 2 supaya muatannya sama.
K2CO3 namanya kalium karbonat. K3PO4 namanya kalium fosfat. Maka harus dihafalkan nama anion dan kationnya supaya anak-anak bisa memberikan nama senyawa yang ada. Di sini jika kation Mg2+ ketemu dengan NO3-, yaitu menjadi MgNO3 dua kali namanya magnesium nitrat. MgCO3 magnesium karbonat. Mg3PO4 dua kali magnesium fosfat dan seterusnya. Di sini bisa kalian lihat ya, ada FeNO3 3 kali besi 3 nitrat, Fe2CO3 3 kali besi 3 karbonat, dan FeFeO4 besi 3 fosfat. Nah, kita lanjutkan pada senyawa asam. Yang seperti Ibu sampaikan tadi, asam adalah senyawa yang mengandung ion H positif. Asam terdiri dari asam biner dan asam poliatom atau asam oksi. Asam biner terdiri dari dua jenis atom, pemberian namanya mudah yaitu dengan asam ditambah nama anionnya. Contoh HCl menjadi asam klorida, HBr menjadi asam bromida. Tetapi jika asam oksi yaitu asam yang mengandung oksigen terbentuk dari reaksi oksidasi asam dengan air. Contohnya SO3 ditambah H2O menjadi H2SO4 namanya asam sulfat. N2O5 tambah H2O menjadi 2HNO3 namanya asam nitrat. Ya, jadi harus hafal ion-ion yang terdiri dari beberapa kumpulan atom. Yang berikutnya adalah senyawa basa. Basa adalah senyawa yang mengandung ion OH-. Senyawa basa dibentuk oleh ion logam sebagai kation dan ion OH- serta hidroksida sebagai anion. CuOH 2 kali, tembaga 2 hidroksida atau natrium hidroksida. Ya, CaOH 2 kali natrium hidroksida. Yaitu cara menambahkannya nama logam ditambah dengan hidro. Ya, yang berikutnya adalah tata nama senyawa organik. Senyawa organik adalah senyawa-senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Ya, senyawa organik ada dua, yaitu senyawa sederhana yang tersusun dari atom C dengan H yang biasa disebut hidrokarbon, dan senyawa kompleks yang terdiri dari atom CHON dengan rantai bercabang dan melingkar. Tata nama senyawa hidrokarbon di sini memiliki tata nama sendiri. Contohnya alkana, metana, etana, propana, butana. Ya, alkena, etena, propena, butena, pentena. Nanti pada materi senyawa hidrokarbon kita akan belajar lebih lanjut tentang tata nama senyawa hidrokarbon. Di sini beberapa nama senyawa organik yang banyak digunakan sehari-hari. Nah, ini perlu dihafalkan supaya anak-anak bisa langsung memberikan nama jika melihat senyawa ini. C12H2O4 namanya sukrosa, C2H5OH etanol, CH3COOH namanya asam asetat atau cuka, C6H12O6 namanya glukosa atau gula, CH3OCH3 namanya ether, CHCl3 namanya klorofrum, dan C6H6 namanya benzen. Baik ya, ini ada contoh soal. Berikan nama dari senyawa berikut ini. NaBr apa namanya? KCl apa namanya? HCl apa namanya? MgOH 2 kali apa namanya? Dan Na2CO3 apa namanya? Ya, silakan dicari dengan memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Jika sudah paham, tentunya akan dapat memberikan nama-nama senyawa tersebut. Ya, baik. Jadi jawabannya adalah NaBr namanya natrium bromida, KCl namanya kalium klorida, HCl namanya asam klorida, MgOH 2 kali namanya magnesium hidroksida, Na2CO3 namanya natrium karbonat. Baik, silakan ya, silakan anak-anak boleh belajar mengerjakan latihan yang Ibu tampilkan. Rumus molekul untuk besi 3 fluorida adalah apa? Besi 3. Besi Fe dia bilognya 3. Fluorida F itu -1. Berarti karena besi bilognya 3, maka F-1 harus dikalikan 3. Jadi yang benar adalah FeF3. Ya, jawabannya adalah yang Oke ya. Untuk nama untuk N2O5 yang sudah dengan aturan IUPAT, masih ingat? Jika dua-duanya berasal dari non-logam,
ada diberi awalan. N-nya 2, U-nya 5. Kalau 2 apa awalannya? Dibu ya. Oke. O berapa? Penta. Jadi namanya dinitrogen pentaoksida. Yang mana jawabannya? Ya, yang benar adalah jawaban D. Yang ketiga, nama senyawa berikut yang sesuai dengan aturan IUPAC kecuali N2 nitrogen oksida. Benar atau tidak? Di sini ada N-nya 2, U-nya 1. Ya, oke. Ya, kita yang B, KBR, kalium bromida benar. Nitrogen dioksida benar. Tembaga 1 oksida benar. Dinitrogen monooksida benar. Yang salah adalah yang A, karena tidak mengikuti aturan IUPAC. Harusnya kalau mengikuti jawabannya adalah E, dinitrogen monooksida. Baik, silakan dikerjakan. Bila ion kalsium bergabung dengan ion fosfat akan membentuk senyawa kalsium fosfat dengan rumus tentunya kita tahu Ca itu 2 plus. Fosfat itu 3 min. Maka supaya sama seimbang antara muatan positif dan negatif, maka Ca-nya 3, PO4-nya 2. Ya, yang benar adalah jawaban C. Ca3PO4 2 kali. Oke, ya silakan untuk nomor 5 dikerjakan sendiri di rumah. Ya, mudah ini. Ya, bisa kalau sudah ada ion pembentuknya dan logamnya maka akan bisa memberikan. Nah, alhamdulillah ya, demikian ya materi tentang tata nama senyawa kimia. Semoga apa yang Ibu sampaikan mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Vokasi industri, kreatif, inovatif, kompeten, siap kerja. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi